Paling atas sebelah kiri kalau dari tangan kamu situ, Andika. Jilid 1. Nah, gitu. Iya. Ditaruh di situ kotak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian, kita akan melanjutkan di bab tentang gulu yang merupakan sebab Bani Adam atau manusia meninggalkan agama mereka, dan juga menjadi sebab kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pekan yang lalu kita membacakan syarah penjelasan dari surat An-Nisa ayat ke-171. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qaulillahi ta'ala
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت أخرجه البخاري الصحيح. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala kemudian membawakan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkenaan dengan firman Allah surat Nuh. Allah gambarkan perkataan kaumnya Nuh ketika diseru untuk menyembah Allah saja. Ini kayaknya buku mubazir kalau dipegang mereka ini. Nanti katanya di situ. Apalagi ini, tiga lagi. Ahlu meleng mereka ini. Ya. Tayyib Athar Ibnu Abbas dan juga tafsiran surat Nuh berkaitan perkataan kaumnya Nabi Nuh, yakni ketika diseru untuk beribadah kepada Allah, mereka mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada di situ? Ada. Halaman berapa? 422 paragraf pertama ya. Kaum Nabi Nuh mengatakan jangan sekali-sekali kita meninggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan juga engkau kalian, yakni meninggalkan Tuhan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini perkataan siapa? Kaumnya Nabi Nuh, yang mereka mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kau tinggalkan Wad, Suwa, kemudian Yaghus, Ya'uq, dan juga Nasr. Ada 5 nama yang disebut dalam ayat yang mulia ini. Qala, kata Ibnu Abbas, ia berkata, hadhi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin. Lalu Ibnu Abbas mengatakan mereka ini adalah nama-nama rijal, laki-laki solihin, laki-laki yang soleh, min qaumi Nuhin, dari kaum Nuh. Ibnu Abbas, mereka ini adalah nama-nama para lelaki yang soleh dari kaum Nuh.
ketika mereka meninggal atau mati, syaitan mewahyukan, memberitahukan kepada kaum Nuh ini, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Kata syaitan kepada kaum ini, hendaklah kalian membuat patung, ya. Hendaklah kalian membuat patung, di mana yang dahulu orang-orang soleh ini biasa beribadah atau biasa berkumpul, biasa duduk, bikinlah patung-patung mereka. Setelah itu namakanlah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka tadi, orang-orang soleh yang telah mati, yang telah meninggal. Ada 5 tadi. Fafa'alu, kemudian kaum itu mengijabahkan, mengiyakan. Dibuatlah oleh mereka patung, lalu diberi nama dengan nama-nama orang soleh tersebut. Walam tu'bad, akan tetapi tidak disembah, tidak disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusyal ilm, sampai ketika pencetusnya ini semuanya mati, meninggal, orang-orang yang membuat patung, wa nusyal ilmu, dan telah dilupakan ilmu, ubidat, berhala-berhala tersebut disembah. Berhala-berhala tersebut disembah. Ini riwayat Abdullah ibnu Abbas tentang tafsir surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan, ada wad, wala suwa'an, ada suwa', wala yagutha, ada yagus, wa ya'uqa, ya'uq, wa nasr, dan nasr. 5 orang soleh ini kata Ibnu Abbas siapa? Ya orang soleh. 5 orang ini adalah orang soleh di kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh, ketika mereka mati, maka syaitan mewahyukan kepada kaum tersebut untuk dibuatkan patung atau monumen, mungkin ya kalau kita kali ya. Lalu dinamakan dengan nama-namanya sesuai, ada patung Wa, ada patung Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasronya. Ada 5. Fafa'alu walam tu'bad. Di awal-awal tidak disembah. Di awal-awal patung itu tidak disembah. Sampai ketika mereka meninggal, itu yang awal membuat patung tersebut, dan dilupakan ilmu, maka ubidat, disembahlah. Wa hadzal athar ikhtasaru al-musannif rahimahullah wa lafdhu ma fil Bukhari. Ani Abbas saratil awthanu allati fi qaumi Nuhin fil Arab ba'd. Dari Ibnu Abbas juga beliau mengatakan, berhala-berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh, setelahnya mereka terpencar ada di negeri Arab. Setelahnya mereka terpencar ada di negeri Arab. Kan kita tahu di zaman Nabi Nuh kaumnya diazab dengan banjir besar, ya. Maka patung-patung itu hanyut. Kata Ibnu Abbas, lalu berserakanlah patung-patung itu nanti ada di Arab gitu. Awalnya orang nggak ada yang tahu. Ada salah seorang tokoh Arab namanya Amr bin Lu'ay. Kalau sudah belajar sirah mungkin sudah sampai ya, Amr bin Lu'ay. Sudah belum? Ya, Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay ini dia punya teman dari kalangan jin.
Yang suatu malam jinnya datang lewat mimpi memberitahukan posisi apa itu? Patung-patung yang berserakan itu terbawa hanyut dulu di zaman Nabi Nuh. Lalu Amr ini membuat tim ekspedisi untuk kembali mencari patung-patung tersebut atas informasi dari kalangan jin temannya. Jadi jin dan jin dari dulu juga sudah ada jin dan jun. Amr itulah punya teman dari kalangan jin, didatangi, dikasih tahu, diberitahukan tempat-tempatnya. Lalu digali, diambil. Dan dialah yang pertama merubah syariatnya Nabi Ibrahim di Arab ketika itu. Maka Nabi yang mulia mengatakan, "Ru'aitu Amr bin Lu'ay yajuru am'ahu finnar." Saya melihat Amr bin Lu'ay ususnya itu terburai di api neraka. Innahu awwalu man ghayyara dina Ibrahim. Karena dialah yang pertama kali merubah agamanya Nabi Ibrahim, dan dia membawa kesyirikan di bangsa Arab. Amr bin Lu'ay nanti ada di buku sirah itu ya, kalau baca sirah Nabawiyah, khususnya yang karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, itu di awal-awal ada bagaimana keadaan bangsa Arab secara politik, sosial, agama, dan seterusnya, ada di situ. Atau di buku sirah yang lainnya. Kata Ibnu Abbas, nanti berhala-berhala ini ada di Arab setelahnya. Amma Wad fakanat likal bidaumatil jundal gitu ya. Wa amma Suwa'un fakanat li Hudzail. Wa amma Yaguth fakanat li Murad. Tsumma li Bani Utaif bil Jurf 'inda Saba. Wa amma Ya'u fakanat li Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar li ali Dzil Kala. Asma'u rijalin sholihin fi qaumi Nuhin ila akhiri. Jadi situ keterangan dari Abdullah Ibnu Abbas. Iqra Adib. Di negeri Arab terdapat berhala-berhala yang pernah dibuat oleh kaum Nabi Nuh. Wad dimiliki oleh kabilah Kal di Daumatul Janda. Suwa dimiliki oleh kabilah Hudzail, sementara Yahud dimiliki oleh kabilah Murad. Kemudian dimiliki Bani Lutaif di Jurf Sabar. Adapun Ya'u dimiliki kabilah Hamdan, dan Nasr dimiliki oleh kabilah Himyar dari suku Dzul Kala. Itu adalah nama-nama orang-orang soleh di antara kaum Nabi Nuh. Ya, itu dia ini. Karena berhala-berhala tersebut dimiliki oleh kabilah-kabilah yang ada di bangsa Arab tadi. Awalnya dari Amr itu, diketahui dari Amr menurut informasi dari jin. Padahal itu kan sudah ribuan tahun mungkin ya, sudah ribuan tahun terpendam atau tidak diketahui karena ada banjir bandang itu. Jin itulah yang memberitahukan. Suka menyesatkan manusia. Itu fitnah memang syirikan ini. Riwayat ini dari Ikrimah, dari Dhahak, dari Ibnu Ishaq dan selainnya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, hadatsana Ibnu Humayd qala hadatsana Mihran an Sufyan an Musa an Muhammad bin Qais anna Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra kanu qauman salihina min bani Adam wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim falamma matu qala ashabuhum law sawarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadah fasawaruhum falamma matu wa jaa akharun dabba ilaihim iblis faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqawna al-matar fa'abiduhum. Ada riwayat dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari
dari Muhammad bin Qais di tafsir Tabari, bahwasanya Yagus, ini historinya ya, Ya'uq, Nasra, mereka adalah orang soleh dari Bani Adam. Lahum atba'un yaqtaduna bihim, mereka memiliki pengikut itu ya, atau murid-murid yang dijadikan suri tauladan atau contoh. Nah, para ulama bahas sebenarnya mereka ini hidup di zaman Nabi Nuh atau sebelum zaman Nabi Nuh gitu. Mereka ini yang berapa orang? Ya 5 orang. Hidup di zaman Nabi Nuh, lalu meninggal, lalu disembah, atau sebelum zamannya Nabi Nuh, lalu mereka disembah, diutuslah baru Nabi Nuh alaihissalam. Paham ya? Ada yang mengatakan mereka ini berlima hidup di zamannya Nabi Nuh. Mereka mati lalu disembah. Ada yang mengatakan dari sebelum zaman Nabi Nuh mereka sudah hidup lalu mati, disembah, barulah diutus Nabi Nuh alaihissalam. Allah alam, yang kuat adalah pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Dia hidup di zaman sebelum zaman Nabi Nuh lalu meninggal, baru disembah, diutuslah siapa? Nabi Nuh. Karena ini kan sejarah pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi. Sejarah pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi. Mereka ini disembah. Dan terus sampai hari ini. Sampai kapan ini? Terus sampai menjelang hari kiamat nanti. Tetap ada penyembahan terhadap berhala itu. Pertama kali di sini kisahnya. Ini sudah kita bahas di pekan yang keberapa ya? Minggu ya, tentang dosa syirik pertama kali terjadi di muka bumi ini ya, di sini. Pertama kali itu terjadi. Taib, jadi yang rajih insyaallah adalah dia hidup di sebelum zaman Nabi Nuh lalu mati, disembahlah oleh kaum Nabi Nuh, baru diutus Nabi Nuh tadi. Falamma matu, ketika mereka mati, qala ashabuhum, maka sahabat-sahabatnya mengatakan, kalau sekiranya kita menggambar gitu ya, melukis ya, mensket lah gambar, kana aswaq lana ila ibadah, maka dengan melihat mereka sosok mereka ini digambar, apalagi kalau dipahat itu dijadiin berhala, akan memberikan semangat kepada kita dalam beribadah. Itu fitnah ya, nggak boleh. Makanya memajang foto-foto orang soleh di rumahnya. Lama-lama nanti akan disembah. Ini sunnahnya mereka ini. Sunnahnya siapa? Mereka emang seperti itu. Orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan, dipajanglah wajah atau tokoh agama di dalam rumahnya. Lama-lama nanti akan disembah. Ada juga hadis yang nggak tahu dari mana asalnya. Nah, an-nadhru ila wajhi rajulin salih ibadah. Melihat wajah orang soleh itu adalah ibadah, berpahala. Pertama saya lihat pertama kali hadis, nggak tahu dari mana itu, di sebuah lorong di gang itu, di daerah Keramat Jati gitu. Lewat lagi cari sarapan, ngasih uduk, lewat di rumah orang itu ada foto, lalu di bawahnya tertulisan hadis, al-hadis gitu kan biasanya. Melihat wajah orang soleh itu adalah ibadah. Dari aromanya ini bukan aroma sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ini bukan bau-bau nabawiyah ini. Melihat wajah orang soleh adalah ibadah. Baik, tidak ditulis solihah, cuma tulis soleh. Oh, solihah bahaya gak? Bahaya. Baru sadar kan?
Kalau solihah bahaya tidak? Bahaya, itu soleh ditulis. Dan yang pajang itu kiai lagi, tokoh lah ya. Mesti sebut namanya karena ada ini ya. Kalau nggak ada sih mungkin bisa disebut. Kan begitu. Jadi fitnah tidak jadi fitnah. Ada lagi yang meyakini kalau memajang fotonya rumahnya akan menjadi jadi berkah, jadi aman. Bahkan di sebagian tempat-tempat usaha mereka ini yang gandrung seperti ini ditempelkan foto-foto orang-orang soleh yang dianggap begitulah ya, pasang. Itu bisa membawa kepada kesyirikan. Nah itu gulu. Banyak kan foto-fotonya dipajang gitu di rumah makan mereka itu banyak sekali. Dan awal kejadian syirik begini nih, ketika mereka mati, sahabat-sahabatnya mengatakan lau sawarnahum kana aswaq lana ilal ibadah. Kalau sekiranya kita membuat gambar mereka, nanti akan memberikan semangat kepada kita untuk beribadah. Kenapa ya? Ini karena dulu mereka orang-orang yang rajin, yang soleh gitu. Jadi bisa mengingatkan, oh soleh nih, kita harus seperti mereka itu. Awal seperti itu. Fasawaruhum, maka mereka membuatlah itu. Si Watswa yang sudah mati dibuatlah seperti itu. Awalnya dorongannya ya, atau motivasinya agar mereka semangat untuk beribadah. Baik nggak niatnya ini? Baik sekali. Baik sekali ya, karena niatnya ini bagus. Makanya tercelanya bid'ah seperti itu. Walaupun niatnya bagus tapi tidak diterima. Walaupun niatnya bagus, baik gitu. Nggak ada kebid'ahan itu dilandasi dengan niat buruk, nggak ada. Sama halnya bid'ah itu nggak ada yang dilandasi dengan iseng-iseng. Tahu iseng nggak sih? Iseng nih nggak ada kerjaan nih, ngapain nih? Bakar sampah ya, mending. Potong rumput, mending nggak itu? Mending bersihin apa nih? God, mending nggak itu? Mending ini nggak ada kerjaan, ngapain iseng-iseng nih? Wah, bikin kreasi, zikir kita lah ditambahin, iseng, mikir, bikin perayaan A, perayaan B, perayaan C, perayaan D, iseng. Isengnya bikin seperti itu gitu. Jadi nggak ada sebenarnya bid'ah itu yang dibuat dari iseng, ada atau enggak? Nggak ada. Semua dilandasi dengan niat. Gitu. Niatnya niat baik. Nggak ada orang bikin bid'ah niatnya buruk atau iseng aja nih, iseng. Dapat pahala syukur, tidak dapat pahala tidak apa-apa. Ada nggak yang iseng begitu orang bikin bid'ah? Nggak ada. Pasti mengharapkan ganjaran pahala dong. Nggak mungkin dong kita sudah capek-capek, sudah bayar uang, sudah hadir, sudah menghabiskan waktu, sudah tutup kerja, tidak masuk toko, tidak jaga dagangan kita. Kalau nggak dapat pahala, mau nggak manusia? Nggak mau dong. Pasti ingin mendapatkan pahala. Niatnya baik nggak itu? Baik memang. Seperti mereka juga sama, niatnya baik, bikin patung-patung supaya kita semangat dalam beribadah. Baik. Masuk di akal tidak? Masuk di akal itu. Mendorong, mengingatkan kita. Kayak santri misalkan foto pondok pesantren difoto, bawa pulang. Lagi malas ngeliat foto pondok. Supaya apa niatnya? Semangat. Masuk di akal nggak? Hah? Bisa nggak secara akal? Bisa nggak seperti itu? Ya bisa. Awalnya mereka seperti itu aja awalnya itu. Awal. Lama-lama menjerumuskan. Awalnya seperti itu. Falamma matu, ketika orang-orang yang pertama bikin patung-patung itu ya, generasi yang membuat itu mati semuanya. Kan biasa populasi manusia kan berregenerasi gitu ya. Ini orang-orang yang sekarang nih 50 atau 100 tahun yang lalu masih ada nggak kita? Nggak ada kan? 100 tahun ke depan kita ada atau tidak? Nggak ada. Terus seperti itu kan?
bergenerasi terus. Nah, generasi yang membuat patung-patung ini semua ini yang tadinya tujuannya apa? Untuk menyemangatkan mereka beribadah, mati semuanya gitu. Nggak ada tuh. Ganti siapa? Generasi berikutnya, anak cucunya nih. Wanusial ilmu, dan musibahnya lagi ilmu dilupakan. Ilmu apa? Ulama menafsirkan yang pertama ilmu tentang motivasi mereka membuat patung-patung itu. Informasi itu hilang, dilupakan. Akhirnya simpang siur nggak informasinya? Simpang siur, paham ya? Masuklah siapa di situ? Iblis, syaitan, masuk, membisikkan, naja, dibisikin. Nenek moyang kalian dulu, mereka menyembah patung-patung ini. Iblis. Bagaimana caranya Ustaz membisikkannya? Allah alam, nggak tahu, nggak dijelaskan. Mungkin dari mimpi kepada seseorang, atau syaitannya datang berwujud seperti manusia. Kan sering di sirah nabawiyah, sering kan syaitan hadir dalam musyawarah besar orang-orang jahiliyah, dia hadir ngasih usulan. Sering nggak? Sering. Di perang Badar di awal-awal ada nggak syaitan? Ada, ikut dia. Nanti Jibril dan kawan-kawan para malaikat datang, mereka kabur, tinggalin. Ngeri ya? Takut ya. Saya aja merinding kalau menceritain lagi. Sayang ini bukan pelajaran sirah. Sering kan mereka datang dalam sebagian musyawarah orang-orang musyrikin, setan hadir. Dan ini dalil setan, mau pakai apa sih enaknya? Setan aja udahlah. Ikut Indonesia aja lah. Setan bisa berkamuflase gitu ya. Berubah bentuk. Bukan jadi jiban atau apa ya, Power Ranger. Jiban kalian pasti nggak tahu. Ya, berubah, berkamuflase. Satria baja hitam. Enggak. Menjadi manusia bisa. Mana dalilnya di antaranya itu? Kisah yang terkenal, kisah Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, kan tiap malam 3 malam datang terus. Padahal itu adalah syaitan. Bisa. Oke, hati-hati kalau malam-malam Ustadz lewat, kakinya ngambang. Nah, dipanggil diam aja sampai lurus ke sana, tembok dimentok. Wah, itu bukan Ustadz itu. Siapa itu? Setan, jin. Dia bisa berkamuflase gitu. Malam-malam ada adit di malap, di lapangan, jalan lurus, gerbang ditabrak terus, tembus. Lihat adit, padahal itu adalah setan, jin. Bisa dia seperti itu. Jadi wallahu alam bagaimana mereka membisikkan ke kaum Nabi sebelum Nabi Nuh ini ya, nggak tahu bagaimana caranya. Apa dimimpikan kepada seseorang atau dia datang secara langsung sebagai wujudnya, bentuknya adalah manusia. Nah, ilmu dilupakan, masuk nih iblis memberitahukan dulu. Gitu. Dulu bapak-bapak kalian membuat ini untuk disembah. Fa'ubidat, akhirnya disembah. Itu tafsiran yang pertama. Nusial ilmu, tafsiran yang kedua, ketika wafatnya orang-orang yang membawa ilmu itu. Para ulama di kalangan mereka yang alim mati, satu persatu mati. Akhirnya tidak diketahui lagi tuh bahwasanya itu awalnya bukan untuk disembah, tapi sebagai penyemangat aja gitu. Ketika orang berilmunya mati gitu. Ini tafsiran yang keberapa? Yang keduanya, wallahu a'lam. Ya, falamma matu wa ja'a akharun. Ketika generasi yang membuat patung tadi mati semuanya, yang tujuannya kalian sudah tahu ya. Wa ja'a akharun, datanglah generasi berikutnya. Nah, ini dia, anak dan cucunya lah begitu. Datang generasi berikutnya, kan terus begitu manusia. Seperti itu. Daba ilaihim iblis. Perlahan-lahan iblis menggoda mereka gitu. Mengkompori mereka.
faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqawnal matar fa'abiduhum. Iblis mengatakan, dulu bapak moyang kalian menyembah mereka ini, dengan itulah Allah menurunkan kepada kalian hujan. Dengan itulah Allah menurunkan kepada kalian hujan. Fa'abiduhum. Akhirnya mereka disembah. Dan inilah terjadi pertama kali kesyirikan di muka bumi. Ini pertama kali di era sebelum zaman Nabi di era sebelum Nabi Nuh diutus. Terjadilah kesyirikan, penyimpangan, baru diutus Nabi Nuh alaihissalam. Itu pendapat sebagian ulama gitu ya. Ada yang mengatakan Nabi Nuh sudah ada, lalu orang soleh ini mati, baru mereka menyembah orang soleh tadi. Datanglah Nabi Nuh alaihissalam. Intinya bukan di zaman kita gitu ya, dan bukan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan musibahnya lagi, patung keramat ini di Arab ditemukan gitu, sakral kan, tua sekali ini. Bukan sakral apa tuh ya, kuno. Biasanya makin kuno makin sakti, makin keramat, makin lama kuno, makin mahal, makin mewah. Bener gak Zaki? Kamu nih 100 tahun ke depan udah kuno, mahal, gak ada yang kayak kamu di zaman itu. Ini berhala bukan main-main, peninggalan dari zaman Nabi Nuh. Ditemukan atas bantuan juga dari jin. Dan tersebar di kabilah-kabilah bangsa Arab tadi yang sudah kita bacakan gitu. Dan akhirnya di Ka'bah ada berapa ratus berhala? Ada 360 berhala akhirnya di Ka'bah itu. Di Ka'bah itu ada 360 berhala. Banyak tidak? Sangat banyak. Belum yang ada di dalam rumah-rumah mereka juga ada masing-masing. Ada yang dibawa dalam safar dan seterusnya. Kita lanjut ya. Wa qauluhu, tadi Ibnu Abbas mengatakan ansaban. Jam'u nusubin wal murad bihi huna al asnam al musawwarah ala suwari ulaika sholihin gitu. Ansaban di dalam asar tadi maksudnya di sini adalah al asnam. Ya, al asnam adalah sesuatu yang dipahat gitu ya, atau bahasa gampangnya adalah patung. Tapi patung ini berbentuk wajah-wajah orang-orang soleh tadi ya, berbentuk seperti monumen ya kan. Pernah lihat nggak? Di Manado kan ada sebagian patung-patung pahlawan gitu ya. Namanya apa itu? Toar ya? Samrat gitulah. Kayak gitulah kira-kira. Kalau kayak ke Lubang Buaya itu nanti, itu ada tuh para pahlawan itu ada monumen para pahlawan berdiri besar 4 meter atau 5 meter. Nah gitulah monumen itu. Ke Lubang Buaya ya, dekat sini. Nah, itu ada itu banyak gitu. Itu dari patung, dari batu gitu. Monumen. Kalau di Manado kan juga ada itu ya. Sebagian pernah lihat kan itu. Nah begitu. Tapi wajahnya wajah orang-orang soleh tadi. Wad, kemudian Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasro. Begitu wajahnya. Makanya patung dalam Islam terlarang, nggak boleh gitu. Kesenian pahat patung tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, kecuali yang dipahat adalah bukan makhluk hidup. Apa contohnya? Pahat nggak ini? Kelihatannya dipahat ya, nggak tahu cetak apa enggak. Pokoknya selain makhluk hidup gitu. Mobil-mobilan dipahat, boleh nggak itu? Boleh. Wajah ibu kamu dipahat boleh atau tidak? Nggak boleh. Ini mama kita nih pajang. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Apalagi sudah meninggal dunia. Kenapa sudah meninggal dunia dipajang? Masih hidup dipajang boleh nggak di rumah? Ini sudah mati, boleh nggak? Lebih kenapa? Bisa membawa kepada kesedihan. Masa lu nyembah mak lu sendiri sih? Sebegitunya bisa membawa kepada kesedihan, teringat
terus. Sedih nggak melihat foto-foto orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan saudara kita? Sedih. Apalagi ada di mana? Di dalam kamar kita gitu. Setiap masuk nangis terus. Nihaya, jadi nanti meratap. Mending udah nangis doain mamanya gitu. Kalau niatnya seperti itu boleh atau tidak? Wah, nasi. Boleh nggak niatnya begitu? Pajang kalau nangis saya bisa doain gitu. Boleh atau tidak? Gak boleh. Gimana sih? Itu niatnya baik nggak? Baik, tapi antum kejebak. Saya posong pajang foto orang tua saya yang sudah mati. Biar kalau saya masuk kamar nanti nangis, saya mendoakan siapa? Kedua orang tua saya. Boleh nggak dengan niat seperti itu? Nggak boleh. Jadi pajang mau dia masih sudah mati tidak diperbolehkan. Apalagi dipahat muka ibunya. Dipajang di mana nih? Di kamar. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Patungnya dalam Islam nggak diperbolehkan. Patung apa aja yang bernyawa? Kuda, kalbun juga ada kan. Toib, kita lanjut. Lati nasabuha fi majalisihim. Kemudian mereka meletakkan patung-patung tadi di mana orang-orang soleh itu biasa berkumpul, atau di tempat orang yang masih hidup ini berkumpul. Mereka taruh patung-patung ini. Kemungkinan pertama di tempat mereka biasa ngumpul itu orang-orang soleh tadi, atau di tempat orang-orang yang masih hidup berkumpul, taruh situ supaya mereka semangat dalam beribadah. Dalam sebagai riwayat, musibahnya lagi mereka mati 5 orang ini dalam tahun yang sama. Dalam tahun yang sama mereka meninggal dunia. Sedih nggak itu kaum? Sedih sekali ditinggal. Ya, ada cetak-cetik pulpen. Siapa ini? Berhentilah dari sekarang. Wasammuha bi asma'ihim. Lalu dinamakanlah patung-patung tadi dengan nama-nama mereka. Dinamakanlah patung-patung dengan nama-nama orang soleh tadi. Sudah wajahnya mirip, kemudian namanya juga sama. Wa fi siyaqi hadits Ibnu Abbas ma yadullu ala anna al-asnam tusamma awthanan. Fasmul wathan yatanawwalu kulla ma'budin min dunillah. Sawa'un kana dzalikal ma'bud qabran aw mashhadan aw surah aw ghairu dzalik. Hadis Ibnu Abbas menunjukkan bagi kita bahwasanya asnam dinamakan sebagai awthan, dinamakan sebagai wathan. Kita pernah bahas tentang sonam dengan wathan ya, perbedaan sonam dengan wathan di kajian syarah Kashfu Asy-Syubuhat. Kalau sonam adalah sesuatu yang dipahat sembah. Kalau wathan itu lebih umum gitu. Baik dia dipahat atau tidak dipahat, selama disembah disebut sebagai wathanun. Makanya Nabi mengatakan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasan yang disembah. Jadi wasan adalah sesuatu yang disembah, baik dipahat atau tidak dipahat, itu wasan. Kalau sonamun itu adalah sesuatu yang dipahat, dari kayu kah, dari batu kah, dari lilin kah, dari tanah kah, dari semen kah gitu. Sonam itu disebut sebagai sonam. Adapun wasan bisa sonam, bisa bukan sonam. Bisa dipahat juga wasan kalau disembah. Tidak dipahat kalau disembah juga disebut sebagai wasan. Kita kembali coba lihat ya, perhatiin ini. Hadis Ibnu Abbas menunjukkan bagi kita bahwasanya al-asnam, sonam, tusamma awthanan dinamakan juga sebagai wasan. Karena wasan adalah sesuatu yang disembah, baik dipahat atau tidak dipahat, diukir atau tidak diukir. Yatanawalu kullu ma'budin min dunillah. Wasan adalah mencakup segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang disembah selain
Allah Azza wa Jalla sebut sebagai wathan. Sawa'un kana dzalikal ma'bud qabran aw mashhadan. Sama aja baik yang disebut itu kuburan atau tempat keramat atau gambar, itu disebut sebagai wathan. Hatta idza halaka ulaik. Tadi Ibnu Abbas mengatakan sampai ketika mereka sudah mati. Siapa yang mati di sini? Alladzina sawwaru tilkal asnama. Yang mati di sini maksudnya adalah sampai ketika mereka meninggal mati. Siapa mereka? Orang yang pertama kali membuat patung itu, yaitu generasi yang hidup mengetahui tujuan dan maksudnya dibikin patung-patung Wat, Suwa, Yagus dan Yaum dan Nasr gitu. Mati mereka itu, meninggal. Wa nusiyal ilmu, dan dilupakan ilmu. Bukhari mengatakan wa tanassakha wa nusikha al-ilm ay darasa atharuhu bi dhahabil ulama wa amal jahlu hatta saru la yumayizuna baina tauhid wa syirki fa waqa'u fi syirki dhannan minhum annahu yanfa'uhum 'inda Allah azza wa jalla. Dilupakannya ilmu itu. Bagaimana caranya ketika para ulama itu meninggalkan mereka? Meninggalkan di sini maknanya adalah pergi dari kota ke pindah kota lain atau meninggal dunia. Meninggal dunia. Ingat kan khutbah Idul Fitri tentang perginya ulama. Tafsirannya dua, dia meninggalkan kota itu pindah ke kota lain. Ini masih mending, kita masih bisa belajar ke orang tadi, masih bisa pindah. Yang kedua, matinya ulama tersebut. Udah selesai gak ini? Selesai, kita nggak bisa belajar lagi dari dia. Ngerti ya? Nah, dengan perginya para ulama, maksudnya pergi para ulama di sini adalah kematian mereka. Jadi ini maksud dengan dilupakan ilmu, dengan meninggal orang-orang alim di kalangan kaum tersebut. Wa amal jahlu hatta saru la yumayizuna baina tauhid wa syirki. Ketika para ulama meninggal, orang yang punya ilmu meninggal, maka kebodohan menyebar, merajalela. Bukan lele. Maka kebodohan merajalela, banyak sekali kebodohan. Ketika para ulamanya ini meninggal mati. Begitu memang pada umumnya di sebuah masyarakat atau sebuah tempat. Kalau ada tokohnya meninggal, ya sudah. Makanya orang sering bilang, dulu mah pas ada ustadz ini atau kayak itu, di kampung ini nggak seperti ini. Pernah nggak dengar begitu? Dulu di zaman kiai ini mah nggak ada gitu. Orang minum-minum gini nggak ada yang berani. Dikerahkan masyarakat untuk membasmi yang seperti itu. Tapi kiai ini sudah meninggal dunia. Amal jahal, terjadilah kebodohan tersebar. Kan pernah begitu di masyarakat dulu zamannya. Ustaz fulan nggak ada seperti itu di sini. Dilarang, tidak diperbolehkan. Kalau ada orang melakukan seperti itu di zaman kiai itu, pasti akan dinasihati, diomelin dan lain-lain. Tapi ketika dia tidak ada, kampungnya menjadi jadi apa? Sesat gitu. Jadi tidak benar. Nggak dulu bid'ah waktu ada itu mah di kampung. Sekarang kalau itu sudah meninggal ustadznya, maka tersebar kebid'ahan. Begitu nggak seringnya di masyarakat? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kita dengar begitu. Sama di zaman ini juga, ketika mati para ulama, amal jahlu, tersebarlah kebodohan. Sampai kaum tersebut tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Sudah nggak bisa lagi terbedakan. Lebih tepatnya sudah tidak bisa lagi membedakan antara tauhid dengan syirik. Sudah. Fawaqa'u fi syirki. Maka mereka terjerumus kepada dosa kesyirikan, menyangka bahwasanya perbuatan itu menyembah berhala tadi bisa bermanfaat bagi mereka di hadapan Allah, di sisi Allah. Menyangka zon. Mereka menyangka perbuatan mereka itu bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Faktornya ada berapa berarti? Mereka menyembah patung-patung tadi, ada berapa faktor? Yang jeli pasti tahu.
Ada berapa faktor mereka menyembah Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu? Ada berapa sebabnya? Kenapa bisa disembah gitu patung-patung tadi? Padahal awalnya untuk memotivasi aja. Ada dua faktor. Faktor yang pertama apa? Kan itu efeknya, akibatnya itu. Faktor yang pertama adalah hilangnya ilmu. Dua tafsirannya. Ilmu tentang maksud dan tujuan dibuat patung tadi, atau hilangnya para ulama, akhirnya ilmu itu dilupakan. Faktor yang kedua apa? Hah? Bukan. Patung itu di Arab itu kan, di masa jauh sebelum Rasulullah SAW tadi. Faktor yang kedua adalah syaitan membisikkan kepada mereka itu. Bahkan yang mengusulkan dibuatnya patung siapa? Syaitan itu. Dan dia juga nanti yang menyuruh anak cucunya untuk beribadah kepada patung tadi. Oke, kalau faktor yang pertama ini terjadi, syaitan mewahyukan pada masyarakat tadi. Namun ilmu masih ada. Disembah atau tidak? Kemungkinan besar tidak disembah, karena ilmunya masyarakat tadi tahu nenek moyang kita tidak menyembah ini. Ini hanya dijadikan motivasi saja untuk beribadah. Mentah enggak bisikan syaitan? Mentah udah. Tapi dua-duanya ini ada. Ilmu hilang, tambah lagi diwahyukan oleh syaitan. Terjadilah apa yang terjadi ketika itu. Terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Fa'ubidat, ubidat. Lama qala lahu iblisu inna man kana qablakum kanu ya'budunahum wa bihim yusqawna matar. Iblis mengatakan, sesungguhnya bapak-bapak moyang kalian dulu beribadah kepada mereka, kepada patung. Dan dengan sebab patung-patung itulah mereka diberikan hujan. Huwallazi zayyana lahum ibadatal asnam wa amarahum biha fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah kama qala ta'ala. Syaitan menjadikan indah peribadahan mereka kepada berhala itu. Dijadikan indah oleh syaitan ketika mereka menyembah berhala itu. Dijadikan indah atau nikmat. Bisa nggak mereka seperti itu? Bisa. Pernah lihat nggak orang menyembah berhala khusyuk benar, happy benar? Kayaknya udah perfect nih, pagi-pagi sudah datang ke sesembahannya, memberikan ini dan itu, selesai, itu khusyuk. Siapa yang membuat indah itu, menipu itu? Syaitan. Dibuat indah kelakuan itu. Padahal sedang menyembah berhala itu. Gak bisa ngomong, gak bisa mendengar. Tapi kita lihat mereka para penyembahnya itu khusyuk sekali, sampai tertunduk. Siapa yang memuslihat mereka itu? Syaitan. Dan banyak kelakuan-kelakuan amal-amalan yang tidak sunnah juga sama dibikin khusyuk oleh siapa? Syaitan. Udah perfect benar gitu. Melakukan ibadah yang tidak ada sunnahnya sama sekali, nggak ada tuntunannya. Khusyuk banyak nggak? Sampai nangis. Ada tidak? Padahal amalannya tidak sunnah, mardud, tertolak. Nangis, khusyuk sekali. Siapa yang membuat indah itu? Syaitan. Dan rasa puas, keluar senang,
seperti menjadi manusia yang paling taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Merasa imannya paling tinggi, yang lain enggak, muslimin yang lain. Kenapa enggak seperti dia ibadahnya? Paling ibadah yang dia kerjakan adalah bid'ah, dijadikan indah oleh syaitan. Padahal enggak ada sunnahnya sama sekali. Capek doang. Ditolak atau tidak amalannya? Ditolak, nggak akan diterima. Dijadikan indah. Sama penyembah berhala juga sampai khusyuk mereka itu. Kita lihat. Dan rutin. Tahu rutin? Rutin terus menerus dilakukan. Khusyuk sekali mereka. Syaitan tuh yang membuat itu. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh juga sama. Yang membuat mereka indah beribadah berhala adalah syaitan tadi. Wa amarahum biha, dan syaitanlah yang memerintahkan mereka untuk menyembah kepada berhala tadi. Syaitan makanya dia benci kepada dakwah tauhid, itu enggak suka. Syaitan tidak suka kepada dakwah tauhid. Itu makanya digoda kita semuanya. Santrinya juga digoda, ustadznya juga digoda supaya tidak mendakwakan atau mempelajari tentang tauhid. Karena dia nggak suka sekali manusia beribadah hanya kepada Allah saja, nggak demen, marah. Maka yang marah kepada dakwah tauhid sama seperti antum yang ngomong ya. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah. Maka berubahlah keadaan mereka menjadi patung-patung tersebut yang memang diibadahi sudah, bukan lagi kepada Allah. Kama qala ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah kami sudah peringatkan kepada kalian wahai bani Adam, jangan kalian beribadah kepada syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni, dalam kalian beribadah kepada saya, hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus tauhid ini. Walaqad adalla minkum jibalan katsira afalam takunu taqilun, dan bukankah syaitan itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, dari kebanyakan generasi? Tidakkah kalian memikirkan hal tersebut? Di surat Yasin ayat 60 sampai 62. Wa hadza yufirul hadar min al-ghulu wa wasail asy-syirki. Wa in kana qasd biha hasanan. Perhatikan ya. Ini berfaedah bagi kita untuk berhati-hati dari sikap gulu berlebihan terhadap orang soleh. Masang gambar, bikin patung, itu contoh gulu terhadap orang soleh. Orang soleh ada haknya tidak? Ada, kita menghormatinya, memuliakannya, tapi tidak secara berlebihan gitu. Ya, dipasang fotonya, dipajang ini dan seterusnya. Sendalnya diperbutkan misalkan, ludahnya diperbutkan. Ini gulu terhadap orang soleh. Gitu ya. Apalagi pada wali Allah ada haknya tidak? Ada haknya, dan itu termasuk akidah kita. Meyakini akan Allah memiliki wali, dan para wali Allah ada yang diberikan karomah. Itu akidah kita nanti. Kalian belajar di pelajaran akidah itu. Ada. Bagaimana Ahlus Sunnah memandang tentang aulia Allah, tentang wali-wali Allah Azza wa Jalla. Tapi ini wali Allah, bukan wali asy-syaitan. Thayyib ya. Berhati-hati dari gulu dan juga wasail asyirk, dan juga hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Enggak boleh. Tidak boleh. Hati-hati itu hal-hal yang bisa membawa kita kepada kesyirikan. Wa in kana al-qasdu biha hasanan, walaupun niatnya itu adalah baik, bagus. Walaupun niatnya adalah bagus. Di dalam Islam bukan niat saja yang menjadi pertimbangan, tapi perbuatan dan kelakuan harus juga disetujui oleh syariat Islam. Bukan niat aja. Niat baik tapi perbuatannya tidak disetujui, diterima atau tidak? Tidak.
Perbuatannya sesuai dengan syar'i tapi niatnya tidak baik, diterima atau tidak? Tidak. Niatnya baik dan perbuatannya syar'i, diterima atau tidak? Niatnya baik dan kelakuannya, perbuatannya syar'i, diterima atau tidak? Niatnya jelek, perbuatannya juga tidak sesuai dengan syar'i, diterima tidak? Enggak. Ada berapa tuh berarti? Ada 4. Udah ya, nggak usah diulang karena kalian kan Abu Hurairah semua, sudah hafal semua itu, matang. Jadi tidak cukup dalam Islam niat yang baik saja. Niat saya kan baca ini bagus, baik. Kan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Kenapa baca Yasin malam Jumat? Innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niatnya. Niat saya beribadah baca ini. Kenapa zikirnya sampai 2302 kali? 2302 kali. 2302 kali. Kenapa? Niat saya ini baik beribadah. Kan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Tulus saya niatnya untuk Allah. Saya baca 2302 kali. Kan kalau zikir 2000 kali kita sering dengar tuh. Tambahin aja deh 302 sekali. 1004 kali. Kalau 1000 kan udah sering kan? Orang zikir 1000 kali sudah sering nggak kita dengar? Kita kasih contoh 1004 kali. 1004. Niatnya adalah baik. Diterima nggak oleh Islam? Niat baik saja? Tidak. Makanya hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, itu timbangan batin niat seseorang. Ketimbangannya ada hadis innamal a'malu binniyat. Beribadah niatnya apa? Karena Allah. Beribadah niatnya apa? Agar dipuji oleh manusia. Terima atau tidak? Itu timbangannya hadis Umar tadi, innamal a'malu binniyat. Tadi hadis Aisyah apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalnya tertolak. Kata ulama itu adalah timbangan amal perbuatan. Tuh hadis Aisyah sih. Jadi hadis Umar harus berjalan bersama dengan hadisnya Aisyah tadi. Niat harus ikhlas, beramal harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, baru akan diterima. Apa ya contohnya? Bid'ah yang jarang itulah, jangan yang surat itu terus. Yang jarang disebut apa? Sebutnya contoh bid'ah lah. Ini kan kajian hobinya bid'ah aja. Kajian ini kan. Masa sih nggak bisa kasih satu ya contoh bid'ah apa coba? Yang niatnya baik. Ayo, yang pura-pura dong. Apa coba satu bid'ah? Kita mau masukin di sini gitu. Sebutkan satu bid'ah yang niatnya baik. Ya semuanya, Ustaz. Semua bid'ah pasti niatnya baik. Ya udah satu dong, sebut satu aja. Contohnya. Hah? Tuna udah habis gitu. Layak kalau kamu salah. Apa satu bid'ah aja? Apa? Berzikir pakai tasbih. Kurang. Ada yang lain? Wow, menjerumuskan saya kamu ya. Apa contohnya? Baca apa ini? Berselawat sebelum masuknya waktu sholat atau azan, kita kenal selawat. Niatnya adalah baik tidak? Apa niat mereka? Berselawat ya sebelum azan itu niat baik, atau mempersiapkan manusia sebentar lagi akan datang masuk sholat atau azan. Baik tidak niatnya? Dia berdalil innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Niat saya ini baik. Dibantah pakai hadisnya siapa? Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Bisa nggak itu? Bisa. Niat baik aja nggak cukup. Pelaksanaan niat baik itu, perbuatan atau buah dari niat baik itu harus disetujui oleh syariat. Siapa yang beramal kayak tadi itu, yang tidak ada contohnya dari syariat kami, maka amalannya tertolak. Paham ya? Jadi nggak cukup niat baik aja. Wa in kanal qasdu biha hasanan, kata Syekh di sini tadi, walaupun niatnya di situ adalah baik, walaupun niat membuat berhala tadi itu baik, ini tidak dibenarkan sama sekali. Harus sesuai dengan syariat. Mencuri untuk membantu orang miskin, mencuri, Robin Hood. Katanya di Indonesia si pitung gitu kan. Mencuri ya, dia mencuri, tapi uangnya untuk membantu fakir miskin. Mencuri. Niatnya baik tidak ini? Baik. Enggak, niat dia mencuri uangnya untuk kebaikan atau keburukan? Kebaikan, membantu fakir miskin, dikasih tuh uangnya. Niatnya baik tidak? Baik. Tapi kelakuannya dengan cara mencuri diterima atau tidak oleh syariat? Disetujui atau tidak? Tidak. Itu. Baca surah Al-Kahfi malam ini. Baca surat Al-Kahfi. Masyru' disyariatkan tidak? Disyariatkan. Nih, sesuai dengan hadis Aisyah tidak itu? Sesuai enggak? Sesuai. Malam ini dia baca surah Al-Kahfi. Ini malam Jumat kan? Baca surah Al-Kahfi dia. Disyariatkan tidak? Disyariatkan. Aman enggak dari hadis Aisyah tadi? Aman enggak ini? Aman. Selama dikerjakannya sendiri, baik di masjid atau di rumah, di mobil, di pinggir jalan, boleh tidak itu? Boleh sendiri dia. Al-Kahfi, tidak berjamaah. Niatnya agar dipuji oleh orang. Selamat nggak di hadis Umar bin Khattab? Nggak selamat. Paham? Enak. Lanjut. Tidak diterima di hadisnya Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal-amal tergantung oleh niat. Jadi niatnya agar dipuji oleh orang lain. Diterima nggak? Walaupun perbuatannya masyru', disyariatkan gitu, disetujui oleh syariat, tapi niatnya melenceng. Diterima nggak? Terima. Cuma menang di sini, kalah di sini. Kalau yang pertama tadi menang di sini, kalah di mana? Kalah di sini tadi. Itu 2 contoh ya. Apa 4 ya? Yang ketiga gimana? Nanti bisa nggak bikin yang ketiga? Enggak, kita di kiri ini hadis Umar, taruh di kepala. Di kanan hadis siapa? Aisyah. Hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal enggak ada tuntunannya, tertolak. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Contoh yang ketiga bagaimana? Baca surat Al-Muluk. Terus niat karena Allah. Boleh dong. Baca surah Al-Muluk disyariatkan tidak? Disetujui oleh syariat baca surah Al-Muluk? Boleh kan? Apalagi kalau dibaca sebelum tidur, lebih masyru' lagi, itu ada keutamaan lain. Niat karena Allah. Betul tidak itu? Ada kekeliruan nggak di situ? Nggak ada, aman. Kamu ingin masuk golongan ketiga itu? Berarti dia ingin dimasukkan contoh yang niatnya benar, perbuatannya benar gitu. Ah, bisa aja. Udah dikasih tahu. Iya, tadi sama dia. Jadi sekarang yang terakhir, yang keempat. Bagaimana contohnya? Saya bantu ya, kasih clue ya. Yang keempat itu niatnya salah, perbuatannya juga salah. Ya udah itu mah.
wassalam. Wala kalam juga itu udah. Niatnya salah, perbuatannya juga salah. Apa contohnya? Aduh, flu nih ya, apa nih? Apa yang keempat? Contohnya, Pak. Adit dah, Adit. Yang paling putih di pondok, Adit. Tua. Mencuri. Iya. Untuk apa? Dia mencuri duit tapi dia nyolong niatnya untuk berjudi, itu maksiat full lah. Ini yang backgroundnya keagamaan. Maksiat full itu mah udah cukup antum aja itu. Yang ini backgroundnya keagamaan. Itu mah emang nyolong jelas maksiat dulu, udah nggak masuk. Contoh kita pingin yang backgroundnya apa? Background juga nggak tahu ya. Latar belakangnya adalah dalam ketaatan dalam beragama. Itu contohnya. Apa contohnya? Sholat subuh 3 rakaat, gitu ya. Niatnya agar dipuji mertua, kan bisa ya? Sholat subuh 3 rakaat, niatnya agar dipuji oleh mertuanya. Dan dia tahu subuh berapa rakaat? 2 rakaat, dibikin 3. Agar dipuji oleh siapa? Mertuanya. Niatnya rusak tidak ini? Rusak nih sholat niat agar dipuji oleh mertuanya ini. Atau di samping ayah atau seorang bapak yang punya anak wanita, dia sholat 3 rakaat supaya nanti bapak ini kepikiran, anak ini rajin sekali sholat subuh sampai 3 rakaat. Saya nikahin lah sama kambing wanita saya, kambing betinanya. Nah, niatnya tidak benar, kemudian caranya salah tidak? Salah. Subuh masih 3 rakaat, 6 dong harusnya. Berapa harusnya? 2. Kemudian niatnya juga rusak. Diterima nggak ini? Dibobrok gitu. Kesimpulannya tidak cukup niat baik saja, namun niat baik harus disesuaikan oleh tuntunan syariat. Tidak cukup niat baik saja, namun niat baik harus sesuai dengan tuntunan syariat. Kan baik, bagus, tidak apa-apa, tapi menyelisihi sunnah, maka tidak diperbolehkan. Paham ini ya sampai sini? Fa inna syaitana adkhala ulaika fi syirki fi babil ghulu fi sholihin wal ifrati fi mahabbatihim kama qad waqa'a mithlu dzalik fi hadhil ummah adhara lahum al-ghuluwa wal bid'a wal ghuluwa fi qalbi ta'dhim sholihin wa mahabbatihim liyuqi'ahum fi ma huwa a'zamu min dzalik min ibadatihim lahum min dunillah. Kemudian kata Syekh di sini, kita tutup di sini ya. Syaitan juga memasukkan kepada mereka kesyirikan itu dari bab gulu terhadap orang-orang soleh. Ya, ini berlebihan dalam mencintai Wat, Yaghus, Ya'uq dan kawan-kawan, berlebihan. Sebagaimana juga terjadi pada umat ini. Sebagaimana juga terjadi pada umat Islam ini, sama tuh. Di antaranya adalah pintu masuk dari gulu terhadap orang-orang soleh. Terjadilah kesyirikan. Wa adharu lahum al-ghulu wal bid'a wal ghulu fi qalbi ta'dhim sholihin. Syaitan menipu umat ini dengan cara gulu dan juga berbagai macam kebid'ahan. Dan gulu ini mereka bahasakan sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap orang-orang soleh. Nah, gitu. Jadi ini memuliakan orang soleh. Sudah mati, kuburannya dibangun megah, dibikin kubah yang bagus, gitu, dikasih lampu, ada yang jaga. Ini bentuk kita memuliakan orang soleh. Lama-lama manusia berziarah di situ, berdoa di situ, sholat di situ, minta-minta di kuburan tersebut. Bahasa mereka ini bentuk pemuliaan kita terhadap orang soleh. Kita bikinkan seperti ini. Kuburannya dikasih apa itu namanya? Kelambu warna putih. Tahu kelambu nggak? Pernah dong. Kasih kelambu putih, tirai, kasih minyak wangi, gitu. Di keramik dikasih lampu,
Si bunga-bunga, apa bahasa mereka? Ini bentuk kita memuliakan orang saleh. Tidak seperti Wahabi yang mereka menjatuhkan harkat dan martabat orang saleh. Mereka pikir mendakwakan tauhid menjatuhkan orang saleh gitu. Ini dibalik sama syaitan. Syirik jadi tauhid, tauhid jadi syirik, nggak benar. Gitu ya, tauhid. Agar mereka memuliakan orang-orang soleh tersebut. Min ibadatihim lahum min dunillah. Akhirnya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ikhwan, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Apakah iblis, setan bisa mengabulkan doa-doa, Ustaz? Nggak bisa. Syaitan tidak bisa mengabulkan keinginan dan doa-doa manusia atau para penyembahnya. Kan subhatnya, Ustaz, kalau kayak di umat lain gitu kan, Ustaz, mereka menyembah patung gitu biar mendapatkan rezeki yang melimpah. Artinya kan dalam pikiran mereka yang memberi mereka rezeki itu adalah patung tersebut itu. Iya. Itu gimana, Ustaz? Ya, itu disebut istidraj. Disebutkan dalam kitab di lemari tentang syubhat ahlul kubur, syubhat-syubhat terhadap orang-orang yang suka datang ke kuburan minta-minta. Termasuk syubhat yang fenomenal adalah, saya pulang dari sana, akhirnya bisnisnya lancar, bisnisnya maju. Itu disebut sebagai istidraj. Dan memang takdir mengatakan memang dia permintaannya terkabul. Itu istidraj, disebut oleh para ulama itu istidraj, itu diulur gitu. Pada hakikatnya bukan patung itu yang mengabulkan doanya, tapi dibikin sesat oleh siapa orang tersebut? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaabus samawati wal ardh. Abwaaba kulli syai'in. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ya, atau Al-A'raf, saya agak lupa. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lupa dari ayat-ayat kami, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, maka kami buka segala pintu-pintu rezeki buat mereka. Ketika mereka lupa akan peringatan dari Allah. Jadi kalau kita makin lalai, rezekinya makin ajib, itu berarti tanda tanya. Kita rezekinya makin banyak, tapi kita lalai, itu disebut sebagai istidrajun. Dari tadi, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Ketika mereka lupa akan peringatan kami, kami bukakan segala pintu-pintu rezeki, segala sesuatunya. Makanya orang kafir banyak yang seperti itu, banyak. Ini peringatan bagi muslim kalau kita rajin maksiat gitu ya, tapi rezeki kita banyak, sehat-sehat aja, nggak pernah sakit, lancar, sukses terus, maka itu istidraj dari siapa? Dari Allah. Nah, sama itu menimpa kepada para penyembah kubur dan para penyembah berhala. Mereka pikir itu dari berhala mereka, padahal dari siapa itu yang mengabulkan doanya? Allah Azza wa Jalla, untuk menyesatkan mereka supaya lebih sesat. Allah alam, itu diantara syubhatnya seperti itu. Kayak banyak kan saya baru pulang ini nih dari gunung ini, gunung itu, pergi ke sana. Kemarin kita pergi ke sana, dagangan kita lancar, laris. Tetangganya pergi ke sana, laris lagi. Fitnah nggak itu jadinya? Fitnah di masyarakat. Datang lagi 3 orang, laris lagi dagangannya. Semakin yakin nggak? Sama dengan semakin sesat tidak? Semakin sesat. Begitu, ngerti nggak? Datang lagi 3 orang, berangkat lagi pakai bis, berhasil lagi. Seneng nggak? Yakin tidak? Wah, itu memang gunung keramat. Setiap orang yang datang ke sana pasti berhasil. Ada lagi datang ke sana orang nggak berhasil, tekor, kecewa nggak? Buru-buru coba lagi dia besok berangkat. Di kita gitu. Datang berangkat lagi nggak dia? Berangkat lagi, mungkin buntut kambingnya warnanya hitam yang kamu kasih.
Padahal mereka minta butut kambingnya warnanya putih. Dia beli lagi tuh butut kambing warna putih. Kan ada sembelihan juga itu tempat keramat sebagian. Bahkan ada yang jual di dekat pintu-pintunya itu ayam kah, kambing kah, dan seterusnya. Itu kali sajiannya kurang. Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, berhasil. Yakin gak itu? Yakin. Diomongin gak di bawah? Diomongin. Semakin sesat tidak manusia, semakin sesat. Ada pertanyaan yang lain? Cukup ikhwan, barangkali sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.